Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 atau kelompok Servan yang akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas latihan soal atau kuis. Sebelum ke pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amelia Putri. Selanjutnya terdapat Anur Yuda. Dan yang terakhir, Richelson Siregar. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu ciri-ciri kedewasaan, ciri-ciri orang sukses, jenis potensi diri, teori energi kepemimpinan, manfaat energi kepemimpinan, integritas kepemimpinan, dan ciri orang berintegritas. Baik, yang pertama terdapat ciri-ciri kedewasaan. Kedewasaan merupakan keadaan telah dewasa. Dewasa itu sendiri merupakan di mana keadaan telah mencapai kematangan. Dan kematangan yang dimaksud yaitu dari sisi perkembangan fisik, psikologis, pandangan, dan sebagainya. Kedewasaan sangat erat kaitannya dengan kepribadian seseorang dalam bersikap. Kedewasaan juga berhubungan dengan kematangan psikologi seseorang, dan menurut Dr. Kartini Kartono dan Jenny Andari terdapat beberapa ciri kedewasaan, yaitu yang pertama, mampu mengendalikan perasaan pribadi, yang kedua, menerima dirinya sendiri dengan baik, yang ketiga, memiliki konsep hidup yang baik dan benar, dan yang keempat, mengutamakan objektivitas. Adapun ciri kedewasaan lainnya yaitu menerima kritik dan saran, berorientasi terhadap tugas bukan ego, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jika dilihat dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa semua orang bisa tumbuh menjadi lebih tua, tetapi sifat kedewasaan itu sendiri belum tentu dimiliki oleh semua orang, termasuk untuk menjadi seorang pemimpin. Sikap kedewasaan ini merupakan hal yang utama dan yang sangat dibutuhkan. Pemimpin yang dewasa akan mampu membimbing bawahannya untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, serta mampu menciptakan bawahan yang berkualitas dan sukses. Pemimpin yang dewasa mampu mengelola konflik dengan baik, memahami kebutuhan orang lain, dan bisa bertindak dengan bijaksana dalam situasi apapun. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri orang sukses. Definisi khusus sukses menurut setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi ada banyak sekali definisi sukses. Namun, menurut Barack Obama, sukses itu bukan hanya sekedar seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan, tetapi mengenai perbedaan yang bisa dihasilkan di kehidupan orang-orang. Seperti yang kita ketahui, bahwa Barack Obama ini merupakan salah satu orang sukses yang mana mampu membawa Amerika Serikat bangkit dari keterpurukan ekonominya pada saat itu. Artinya, orang sukses itu bukan hanya dilihat dari sisi orang tersebut memiliki banyak uang, jabatan yang tinggi, ataupun pekerjaan yang mumpuni, melainkan seseorang dapat dikatakan sukses apabila ia bisa berhasil dari berbagai aspek. Adapun ciri-ciri orang sukses yaitu yang pertama, mampu terbuka dalam segala hal, yang kedua, mampu menerima kritik yang diberikan, yang ketiga, mampu mengenal dan memahami diri sendiri dan orang lain dengan baik, dan yang terakhir, memberikan upaya yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa sukses itu bisa berasal dari hal-hal kecil yang kita alami. Perubahan kecil dari diri sendiri, misalnya yang awalnya malas menjadi rajin pun itu bisa dikatakan sebagai salah satu sukses. Definisi orang sukses dalam kepemimpinan ini yaitu seorang pemimpin dapat dikatakan sukses apabila bisa melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Selanjutnya terdapat pembahasan jenis potensi diri. Tetapi sebelum kita membahas jenisnya, mari kita kenali apa potensi itu.
Jika dilihat dari definisi potensi, menurut Profesor Dr. Bukhari Zainun, MPA, potensi adalah daya atau kekuatan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualisasi. Potensi ini terdapat dua jenis, yaitu yang bersifat positif yang dianggap sebagai kekuatan dan yang bersifat negatif yang dianggap sebagai kelemahan. Potensi diri yang bersifat positif ini harus dikembangkan dan potensi diri yang bersifat negatif harus dicegah atau diatasi. Pengembangan potensi diri adalah salah satu hal yang penting sebab melalui pengembangan potensi diri ini dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan diri. Selain itu, melalui pengembangan potensi diri dapat membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Mantap dalam hal dewasa secara mental dan sukses dalam hal mampu tampil sebagai pemenang. Potensi diri ini terdapat berbagai jenis, yaitu yang pertama terdapat potensi fisik. Potensi ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai bentuk penyeimbang dengan potensi-potensi yang lain. Kesehatan fisik yang baik sangat penting bagi seorang pemimpin karena kepemimpinan membutuhkan kekuatan, ketahanan, dan kebugaran untuk menghadapi tantangan dan memimpin dengan baik. Orang-orang yang memiliki kesehatan fisik yang baik juga lebih mampu menangani stres fisik, jadwal yang sibuk, dan juga perjalanan yang panjang. Yang kedua, terdapat potensi mental intelektual atau IQ. Pemimpin dengan IQ yang tinggi mampu mengevaluasi situasi dengan cepat, memahami informasi yang rumit, dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah. Potensi IQ ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, yaitu dengan cara menganalisis masalah, membuat perencanaan, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, IQ ini bersifat genetik, yang artinya faktor bakat sangat berpengaruh dibandingkan faktor lingkungan. Mereka yang memiliki IQ yang tinggi dapat lebih baik dalam memahami masalah yang sulit, membuat keputusan yang rasional, dan mengembangkan strategi yang efektif. Yang ketiga yaitu potensi sosial emosional atau EQ. Pemimpin dengan EQ yang tinggi dapat dikatakan sangat penting sebab dengan potensi ini seorang pemimpin dapat mempengaruhi bagaimana seseorang pemimpin ini berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai macam masalah emosional dan sosial yang terjadi. Pemimpin dengan EQ yang tinggi juga dianggap mampu menangani konflik dengan baik, memahami perasaan dan pendapat anggota tim, dan membangun hubungan yang positif serta kuat dengan orang lain. Terakhir, terdapat potensi mental spiritual atau SQ. Seorang pemimpin yang memiliki potensi sosial emosional yang tinggi akan mampu membawa keadilan, kebijaksanaan, dan mampu menerapkan nilai-nilai yang baik dalam pengambilan keputusan. Potensi ini merupakan jenis potensi yang menjadi titik sentral pribadi seseorang. Pemimpin dengan SQ yang tinggi lebih cenderung memimpin dengan integritas, moral, dan visi yang inspiratif. Melalui keempat jenis potensi dasar yang telah dipaparkan tadi, dapat dikatakan bahwa potensi itu merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang mana kemampuan tersebut masih terpendam dan belum dikeluarkan untuk bisa menjadi kelebihan bagi seseorang dan menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lainnya. Potensi ini ada yang bersifat positif dan negatif. Maka dari itu, potensi yang bersifat positif harus dikembangkan dan digali. Kemudian, potensi yang negatif sendiri bisa dilakukan pencegahan agar tidak menjadi suatu kelemahan bagi individu. Selanjutnya terdapat teori energi kepemimpinan. Energi kepemimpinan merupakan kekuatan internal seorang pemimpin yang mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain. Hal ini berkaitan dengan kepribadian, daya tarik,
dan kemampuan seseorang pemimpin untuk menciptakan suasana hati yang positif. Teori ini menekankan betapa pentingnya pemimpin sebagai sumber energi positif yang berdampak pada motivasi dan kinerja karyawan. Seorang pemimpin dapat membangun lingkungan kerja dan mendorong kerjasama tim serta semangat dengan memanfaatkan kemampuan, sikap, dan kepribadiannya. Gretchen M. Spritzer telah melakukan penelitian tentang lingkungan organisasi yang memungkinkan kinerja tinggi dan menemukan konsep energi vital, yang mana menurutnya adalah keadaan emosional dan mental yang positif yang mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Mereka yang menjadi pemimpin dapat memanfaatkan semangat ini untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, teori energi kepemimpinan memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi hubungan yang ada antara mereka yang memimpin dan karyawan mereka di tempat kerja. Kemudian, manfaat energi kepemimpinan. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, yang mana seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang terus memperbaiki kesehatan fisik, mental, emosi, dan spiritual mereka. Mereka menyadari bahwa pertumbuhan pribadi adalah kunci keberhasilan dalam memimpin orang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, yang mana seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pembawa perubahan selalu menjadi lebih baik dalam setiap situasi yang dia alami. Bekerja cerdas dan bekerja keras. Dia selalu produktif dan selalu kreatif untuk menemukan cara-cara yang baru. Yang ketiga yaitu keseimbangan hidup. Seseorang pemimpin tidak hanya memperhatikan kesuksesan profesional, tetapi juga mengetahui betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan pribadi. Dan yang keempat, kepercayaan dan keterlibatan. Pemimpin dengan energi positif cenderung membangun kepercayaan dan keterlibatan yang kuat dengan anggota tim. Mereka mendengarkan dan memberikan feedback, mendukung kemajuan pribadi karyawan, memperkuat hubungan, dan meningkatkan produktivitas. Baik, materi selanjutnya yaitu integritas kepemimpinan. Secara bahasa, integritas atau integrity dimaknai keutuhan, kebulatan kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Menurut Butler dan Cantrell, mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah kepercayaan di dalam konteks organisasi. Dalam konteks kepemimpinan, integritas menjadi karakteristik penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa integritas, seorang pemimpin akan kesulitan membangun kepercayaan dari bawahan dan unsur lain yang berhubungan dengan organisasinya. Pemimpin yang berintegritas mampu memotivasi dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama, sambil memastikan tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai dan visi organisasi. Energi kepemimpinan juga terkait dengan integritas, karena pemimpin yang berintegritas memiliki dampak positif yang luas pada organisasi, masyarakat, dan negara. Keseluruhan, integritas adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang kuat, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama dalam kepemimpinan. Berikut merupakan beberapa aspek yang terkait dengan integritas, mulai dari kejujuran, ketegasan, dan konsistensi. Yang pertama, kejujuran. Integritas melibatkan bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kemudian, ketegasan. Orang yang berintegritas tidak ingin terlibat dalam korupsi dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral. Yang terakhir, konsistensi. Integritas bukan hanya sebatas omongan, tetapi dilakukan melalui tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, terdapat manfaat dari integritas kepemimpinan. Yang pertama yaitu
percaya dan mengikuti teladan. Integritas membangun kepercayaan sehingga anggota tim akan lebih cenderung mengikuti pemimpin yang mereka percayai. Yang kedua, menginspirasi, di mana pemimpin yang berintegritas menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan jujur dan konsisten. Dan yang terakhir, pengaruh positif. Integritas membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih baik. Ciri orang berintegritas, yaitu yang pertama, memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Mereka selalu berbicara dengan kejujuran tanpa menyembunyikan fakta atau berbohong, serta dapat diandalkan dalam setiap situasi. Yang kedua, terbuka dan konsisten. Integritas akan tercermin dalam konsistensi antara kata-kata dan tindakan. Mereka tidak hanya mengutarakan nilai-nilai, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, bersikap objektif. Pemimpin yang berintegritas mampu melihat situasi secara objektif tanpa terpengaruh oleh emosi atau kepentingan pribadi. Mereka tidak memihak dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menjaga martabat dan tidak melakukan hal yang tercela. Integritas tercermin dalam upaya menjaga citra diri dan menghindari perilaku yang merugikan. Yang kelima, selalu datang tepat waktu. Mereka yang menghargai waktu akan datang tepat waktu, yang mana hal tersebut menunjukkan komitmen dan ketaatan pada janji-janji yang dibuat. Yang keenam, orang yang bertanggung jawab. Mereka memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Integritas memiliki tercermin dalam konsistensi bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Dan yang terakhir, dapat mengontrol stres. Mereka mampu mengelola stres dengan bijaksana dan tidak membiarkan emosi menguasai tindakan mereka, menunjukkan kematangan dalam menjaga integritas pribadi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.